menyaksikan program referensi Anda dalam menentukan calon pemimpin nasional, The Candidate. Dan melalui acara ini kami juga mengundang Anda untuk mengirimkan SMS nama calon presiden yang akan Anda pilih untuk 2009. Caranya ketik capres, spasi nama capres dan kirim ke 6876. Nah, siapakah The Candidate yang kami hadirkan malam hari ini? Ia adalah seorang intelektual muda yang akhir-akhir ini wajahnya sering sekali menghiasi layar televisi melalui berbagai versi iklannya. If there is a will, there is a way. Mari kita sambut Rizal Malarangeng. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mohon doa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Bibi, apa kabar? Bung Rizal, welcome to The Candidate. Yes. Silakan. Thank you. Oke, Bung Rizal, selama ini kan kita banyak mengenal Anda sebagai orang yang dekat dengan para elit gitu ya. Nah, bagaimana Anda bisa meyakinkan rakyat bahwa Anda juga bisa dekat dengan mereka? Kedekatan seseorang terhadap rakyat bukan ditentukan dari posisi sosialnya, tetapi dari hatinya. Dari bagaimana dia melihat persoalan yang dihadapi, bagaimana melihat persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Jadi sejauh hatinya berada pada tempat yang tepat, apapun posisi sosialnya, baik di kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas, concern dan perhatian kepada kehidupan bersama selalu penting. Oke, kalau tadi kita juga banyak sekali menyinggung tentang rakyat, kedekatan dengan rakyat. Bung Rizal pernah tidak memimpin katakanlah sebuah kelompok atau rakyat dalam skala kecil? Saya dari kecil oleh ibu saya diberitahu bahwa anakku, kamu kalau besar dan sejak kecil harus berlatih sebagai pemimpin. Pemimpin itu kan sebenarnya bukan presiden atau gubernur. Pemimpin adalah orang yang tahu apa bedanya salah dan benar. Apa bedanya baik dan buruk. Ibu saya berkata, dan juga nenek saya sejak saya kecil, kamu harus jadi pemimpin karena sejak kecil, sejak awal, kamu manusia yang harus mengerti yang mana yang baik dan buruk, ikuti yang baik dan hindari yang buruk. Kalau kamu bisa pimpin dirimu, bagus sekali. Kalau sudah bisa itu, pimpin masyarakat yang lebih besar. Hingga ke tempat yang paling tinggi, kata ibu saya, raihlah bintang di langit, kalau mampu. Pernah nggak mimpin secara langsung, katakanlah di ketua RT misalnya? Kalau RT bukan, saya ketua perhimpunan apartemen Taman Rasuna sekian tahun yang lalu. Tapi SMP saya ketua Palang Merah Remaja, SMA saya ketua OSIS, mahasiswa saya ketua Korps Kemahasiswaan. Ya bukan menyombongkan diri, tapi kan Anda tanya apakah pernah memimpin sesuatu. Dan saya kira pertanyaan Anda fair bahwa apakah untuk menjadi seorang presiden yang baik atau pemimpin yang baik, apa prasyaratnya sebenarnya? Apakah pengalaman jabatan, usia, atau apapun? Yang paling penting sebenarnya adalah jiwanya, adalah hatinya, adalah pikirannya. Oke, jiwa, hati, dan pikiran. Lebih jauh mengenai seorang Rizal Malarangeng, mari kita saksikan sebuah tayangan berikut ini.
menyaksikan The Candidate, program referensi Anda dalam menentukan calon pemimpin nasional. Dan kandidat kita malam hari ini adalah Rizal Malarangeng. Dan untuk kesempatan pertama, saya berikan kepada panelis sosiolog Imam Prasojo. Silakan Mas Imam. Waktu Barack Obama ditanya tentang apa di dalam hidupnya yang dianggap paling menyedihkan dan paling dia itu sesali. Dia mengatakan bahwa waktu remaja dia pernah terlibat di dalam mencoba untuk obat adiktif misalnya. McCain mengatakan juga bahwa dia pernah merasa terpukul pada saat menghadapi perceraian. Kira-kira masa paling sulit dan paling menyesal seperti apa yang Anda pernah alami dalam hidup Anda? Ayah saya almarhum meninggal pada umur 36 tahun. Saya berusia 7 tahun dan sampai sekarang beliau adalah pahlawan saya. Saya kalau ada Anda pertanyaan apa yang paling Anda inginkan atau sesali yang tidak tercapai dalam hidup Anda, pada saat saya selesai SMA, wisuda universitas, wisuda sebagai doktor, tidak sekalipun ayah saya almarhum menyaksikan dan ikut merasakan kebahagiaan saya. Jadi dalam momen seperti ini pun saya ingin ayah saya bisa melihat bagaimana anaknya berusaha memberikan yang terbaik dan menawarkan sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi orang banyak. Tetapi itu tidak mungkin terjadi. Anda tadi sebagaimana ditayangkan dekat dengan Bapak Abu Rizal Bakri dan mungkin orang juga sudah mengetahui bahwa Freedom Institute salah satu lembaga yang juga dibiayai oleh Pak Abu Rizal. Pada saat yang sama juga Anda dekat dengan Pak Surya Paloh dan menjadi sulit sekali untuk memisahkan Anda dengan Pak Surya Paloh, begitu dekatnya Anda. Pak Sutrismo Bahir akhir-akhir ini juga mungkin dekat dengan Anda sehingga Anda bisa mempromot dia hidup adalah perbuatan. Dan itu mungkin kata-kata yang keluar dari mulut Anda. Kalau Anda menjadi presiden misalnya, dan kita tahu Pak Abu Rizal punya banyak bisnis, Pak Surya Paloh juga begitu. Bagaimana Anda memisahkan sebagai presiden ya untuk itu kepentingan rakyat dengan kepentingan usaha yang dilakukan oleh teman-teman dekat Anda itu? Tentu saja setiap orang punya kelemahan dan kelebihan. Setiap orang tidak ada yang sempurna. Terus terang saja dalam demokrasi yang begini besar seperti Indonesia, kita harus mampu memanfaatkan kelebihan dan kekuatan setiap orang yang kita bisa gunakan. Nah, dalam pertanyaan Anda bahwa kita harus memisahkan antara urusan privat dengan urusan publik. Perkawanan saya dengan beliau-beliau, mentor-mentor saya, orang-orang yang saya kagumi, saya hormati, itu perkawanan sebagai pribadi. Saya akan memisahkan urusan publik dan urusan pribadi. Jika dipercaya oleh saudara-saudara, oleh kawan-kawan, oleh sahabat-sahabat untuk menjadi alternatif kepemimpinan di negeri ini. Iya, kesempatan berikutnya silakan Mas Imam Sugema. Apakah juga Anda yakin bahwa liberalisasi perekonomian itu akan membawa perbaikan buat? Kalau kita lihat faktanya, ini masalah yang empiris, ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di BUMN selama dari tahun 91 ada 30 BUMN yang di partially liberalized, bukan semuanya kan, ada 15%, ada deregulasi peraturan-peraturannya. Secara umum kita lihat bahwa dengan terjadinya liberalisasi dan deregulasi perekonomian sejak tahun 91, beberapa fakta ekonomi meningkat dengan pesat. Jumlah puskesmas sangat meningkat pesat, jumlah mortality rate menurun dengan pesat, jumlah puskesmas, pustu, posyandu meningkat dengan pesat karena negara memiliki lebih banyak dana, karena swasta berusaha sendiri. Intinya kan sebenarnya adalah bahwa sektor swasta semakin berkembang, bukan cuma pemerintah yang mendominasi perekonomian sebagaimana sebelum zaman deregulasi. Bagaimana dengan kerugiannya? Kerugiannya ada. Salah satu faktanya misalnya jadi perdebatan adalah bahwa mungkin kita terlalu cepat melakukan liberalisasi dunia finansial. Itu mungkin setuju. Tetapi kalau Anda katakan bahwa jangan dong deregulasi peraturan, kan misalnya saja ada fakta. Untuk minta izin di pelabuhan di Tanjung Priok, Anda butuh 50 meja sebelum diregulasi. Anda butuh 13 bulan barangkali minta izin. Anda butuh untuk urus KTP aja nyogok orang. Poinnya apa? Poinnya adalah bahwa dengan melakukan deregulasi, kita melakukan simplifikasi dalam peraturan, membuat ekonominya semakin efisien, semakin produktif. That's the point. Mungkin ada perbedaan antara latar belakang historis dengan apa yang dilakukan Rizal ya. Seingat saya Rizal kan salah satu pendukung kenaikan harga BBM dengan iklan yang begitu vulgar ya di Kompas. Artinya apa? Artinya apa? Artinya sebetulnya kalau ingin saya katakan secara langsung begitu ya. Anda kan tadi bilang bahwa ya di pemimpin itu yang
paling penting adalah dekat dengan rakyat, hatinya begitu ya. Ya. Tapi sejarah Anda tidak menunjukkan untuk Ini perbedaan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan menolong rakyat. Apakah menolong rakyat langsung memberikan dana subsidi dipakai untuk misalnya menyangga harga yang murah walaupun harganya tidak rasional. Sebenarnya pada saat penurunan subsidi BBM itu kan sebenarnya sebuah hal yang harus dilakukan oleh setiap pimpinan di negara ini karena faktanya berubah, perkembangan harga-harga internasional berubah. Pemimpin yang baik pada saat itu harus mampu mengatakan kepada rakyat, maaf saya terpaksa harus melakukan ini, tetapi ini hal yang harus dilakukan demi jangka pendek. Supaya jangka panjangnya kita bisa ekonomi semakin sehat. Tahukah Anda misalnya, tahun ini saja subsidi 200 triliun. Sementara kita harus membangun sekolah, membangun rumah sakit. Anak-anak sekarang tamatan universitas ada 200.000 per tahun yang lulus. Ada 50 juta anak berusia di bawah 14 tahun. Ini semua membutuhkan dana untuk membangunkan mereka sekolah, fasilitas umum, rumah sakit, dan macam-macam. Kalau Anda pakai uangnya hanya untuk dibakar dalam naik motor, naik mobil, saya bukan tidak setuju harga murah. Tetapi kalau karena subsidi dia murah, tidak ada bangsa yang besar karena subsidi, Bung. Tidak ada bangsa yang maju karena subsidi. Tapi banyak masyarakat yang menderita karena tidak ada subsidi. Karena itu penting bagi pemerintah. Ibu-ibu, saya sangat simpati. Saya kalau jadi pemerintah, saya ingin mencari cara yang baik dan benar. Bagaimana ibu-ibu dapat tertolong dalam menanggulangi problem rumah tangga sehari-hari. Saya pasti orang yang paling harus mencari jawaban. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu bisa menyekolahkan anak dengan baik, bisa membantu keluarga dan rumah tangga dengan baik, tetapi tidak mengorbankan kesehatan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Ini pilihan yang tidak gampang. Tepuk tangan untuk Rizal Malarangeng. Iya pemirsa, tetaplah bersama kami The Candidate, segera kembali. Pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate, program referensi Anda dalam menentukan calon pemimpin nasional, dan The Candidate kita malam hari ini adalah Rizal Malarangeng. Kita akan menyaksikan sebuah visual yang nanti kita akan minta The Candidate kita malam hari ini untuk menanggapi. Ya, kita saksikan bersama. Untuk keperluan hak-hak dasar mereka. Oke, dananya dari mana? Dananya dari mana? Nasionalisasi minyak, gas, dan tambang. Salah satunya. Oke, anti asing? Saya tidak anti asing. Saya ingin mengatakan, misalnya Freeport. Freeport sekarang 86,5% dikuasai oleh Max Moran. Pemerintah cuma 9% dan ada satu nama yang berkuasa menguasai 4,5%. Renegosiasi, nasionalisasi atas Freeport itu akan membalikkan pendapatan nasional, akan membalikkan pendidikan. 49,7 triliun itu akan bisa diatasi. Tadi kalau kita respon kepada Bung Fajrul, saya mengerti idenya dan juga saya kira Pak Amin Rais juga ngomong hal yang sama kurang lebih ya, juga Prabowo juga ngomong yang sama. Saya mau ingatkan pada mereka semua, hati-hati dengan retorika nasionalisasi. Pertama, dia tidak berdasarkan fakta yang akurat. Saya khawatir bahwa teman-teman ini tidak begitu mengerti apa yang terjadi dalam dunia pertambangan dan minyak dan gas. Kenapa Anda begitu yakin mereka tidak mengerti? Begini, kalau kita perbandingkan Indonesia dengan negara lain, kalau kita lihat ukuran penguasaan asing kan katakanlah FDI ratio to GDP, Indonesia itu kurang lebih 6-7% saja. Sementara Malaysia 38%, Thailand 28%, India sekarang bahkan sudah 9%. Jadi dibandingkan begitu banyak negara lain di dunia ketiga, dulunya kita lumayan. Tapi sekarang kita di bawah dalam segi penetrasi FDI, Foreign Direct Investment. Jadi kawan-kawan ini kalau berpikir soal Argentina atau Venezuela, keliru sekali. Karena di Venezuela dan Argentina itu penetrasi asing 20-25%. And they talk out loud. Tetapi kalau Indonesia, yang kita butuhkan sekarang adalah pikiran yang dingin dan tenang. Bagaimana ibu-ibu ini, bapak-bapak ini, dengan segala cara kita lakukan, baik membangkitkan ekonomi domestik maupun bergaul secara aktif dengan dunia internasional untuk mencapai kesejahteraan bagi semua. Ini kan sebenarnya tugas yang paling penting kalau kita bicara konstitusi dan semangat para founding fathers. Kemerdekaan, kata Bung Karno, adalah jembatan emas untuk menuju Indonesia yang makmur, maju, dan sejahtera. Itulah yang paling penting. Silakan, sebenarnya. Mas Ikrar. Iya, tapi Bung, Anda tahu bahwa foreign direct investment yang masuk ke Indonesia belakangan ini bukan menciptakan suatu
misalnya perusahaan manufaktur, tapi misalnya justru melakukan akuisisi Nah, perbankan, akuisisi yang Anda maksudkan kan telekomunikasi portfolio investment, bukan foreign direct investment. Kalau foreign direct investment, dia membuka pabrik, membeli tanah, membeli bangunan. Tetapi Anda benar bahwa setelah krisis ekonomi tahun 97-98 ada perubahan pola investasi, di mana ya bursa saham lah lebih banyak sebagai generator finansial. Tetapi poin Anda saya setuju bahwa, look, kita harus menyiapkan ekonomi nasional yang fundamentalnya kuat. Kuat berarti dia harus mampu mengembangkan dirinya sendiri, tetapi juga terbuka terhadap dunia luar secara produktif. Iya, pemirsa dari Surabaya juga sudah ada yang ingin bertanya langsung kepada Rizal Malarangeng. Ada pengamat politik Ari Bowo dari Universitas Erlangga. Silakan, Pak Ari. Saya pikir kekanak-kanaan kalau sekarang kita bicara tentang nasionalisme tetapi menampik begitu rupa tentang investasi. Persoalannya bagi Anda adalah, apalagi sebagai kandidat, bagaimana menjelaskan transformasi dari investasi itu menjadi kekuatan nasional kepada berbagai macam lapisan masyarakat. Karena tidak, bahasa Anda adalah bahasa menengah atas, tapi bagaimana kelas-kelas sosial yang bawah. Ya. Petani, misalnya nelayan, buruh dan sebagainya, itu instrumen apa yang harus Anda pakai sehingga masyarakat tahu bahwa investasi itu bukan ancaman, tetapi itu bagian dari kekuatan nasional untuk pertumbuhan bangsa, kesejahteraan bangsa. Mas Ari, kalau saya bicara soal investasi itu kan saya tidak bicara soal uang, saya bicara soal peluang pembukaan kerja. Saya bicara soal bagaimana menciptakan lapangan kerja yang baik, rumah sakit yang baik, sekolah yang baik, karena dana yang kita gunakan sangat besar yang dibutuhkan. Cina sekarang negara yang tumbuh paling cepat di dunia. 80% pertumbuhan ekspor Cina disumbangkan oleh perusahaan-perusahaan yang terkait mungkin bercampur, mungkin kerjasama, partnership dengan yang kita sebut dengan asing. Siapa yang bekerja di perusahaan-perusahaan asing di Cina adalah orang-orang Cina. Di India juga begitu. Di Bangalore, anak-anak muda India melakukan hal yang sama. Jadi kalau kita tidak melakukan itu, saya khawatir mereka kemudian menjadi penjual gado-gado, penjual pecel, penjual sate. Saya bukan tidak menghargai penjual gado-gado dan penjual sate, tapi saya mau anak-anak satpam yang sekarang menjadi satpam, ada anaknya minimal bisa lebih hidup 1 tingkat, 2 tingkat lebih baik. Apapun harus kita lakukan agar kesejahteraan Indonesia meningkat buat semua orang. Baik, kalau begitu Pak Ari Bowo dari Surabaya, terima kasih telah bergabung dalam The Candidate. Iya, pemirsa, tetaplah bersama kami. The Candidate akan segera kembali setelah headline news berikut ini. Iya, pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate, program referensi Anda dalam menentukan calon pemimpin nasional. Dan kandidat kita malam hari ini adalah Rizal Malarangeng. Dan kesempatan untuk uji kompetensi berikutnya saya berikan kepada pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Silakan Mas Ikrar. Bung Rizal, dalam Bung iklan Ikrar. Anda itu Anda berupaya mempersonifikasikan diri Anda dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Saya tidak akan berbicara mengenai ideologi kedua beliau yang berbeda dengan kalau Anda. saya boleh potong sedikit, bukan mempersonifikasikan, itu kan membuat saya seolah-olah kayak Bung Karno, bukan. Menjadi sumber inspirasi saya, iya. Oke, baik. Tapi duduk kedua beliau itu kan punya suatu legitimasi sejarah yang begitu besar sehingga beliau menjadi proklamator, kemudian menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, pertanyaan saya kira-kira kembali ke pertanyaan Vivi yang tadi paling awal, legitimasi sejarah apa yang kemudian bisa menjadikan rakyat Indonesia itu akan memilih Anda menjadi Ikrar calon kan pemimpin? waktunya berbeda. Pada saat Bung Karno pada usia 20-an ada musuh bersama yang disebut dengan kolonialisme, penjajahan Belanda. Jadi mereka-mereka, kita berutang budi pada mereka, aktif mulai mengurusi apa yang disebut dengan Indonesia, sebuah negeri yang baru pada umur 20-an. Ada yang di Bandung, ada yang di Surabaya, ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja dan di Solo. Demikian pula Bung Hatta, Bung Syahrir. Indonesia modern tempat saya hidup dan Anda hidup agak berbeda. Tetapi kita dengan cara masing-masing berusaha memberikan yang terbaik, berbuat sesuatu. Sejak mahasiswa saya tahu, Anda juga tahu, kita masing-masing punya aktivitas yang berhubungan dengan dunia yang lebih besar. Mungkin saja ide kita berbeda, tetapi apa yang kita lakukan dalam konteks zaman itu cukup berarti. Kalau Anda sebut dengan legitimasi, of course. Sekarang kan Bung Karno kan tidak dipilih dalam pemilu yang terbuka. Ini kita baru coba sebuah metode baru bagi Indonesia, presidennya dipilih dengan terbuka. Saya tidak berkata bahwa saya harus menang atau saya takut kalah, itu bukan persoalan buat saya. Tetapi tujuan saya sekarang untuk mencari legitimasi itu adalah untuk berkata kepada Indonesia bahwa Indonesia harus terus terbuka kepada kemungkinan baru.
Kepemimpinan yang ada sekarang sudah 10 tahun kita hormati Pak SBY, Bu Mega segala macam, tetapi dalam masyarakat harus ada pembaruan terus-menerus, harus ada regenerasi, harus ada transisi kepemimpinan. Ini pendidikan politik. Karena Anda mengenal Bu Megawati, Anda mengenal juga Pak SBY melalui kakaknya barangkali, ya. Tetapi Tadi gambar saya dengan Pak SBY langsung. Oke, baik. Apa pertanyaannya? nah, kalau saya harus memilih begitu kan, tentu kan Anda harus meyakinkan saya dan saya juga harus yakin bahwa Anda lebih baik dari Ibu Mega atau Pak SBY yang nanti tentunya akan. Nah, kira-kira apa yang lebih baik dari Anda ketimbang Ibu Mega dan Pak SBY? Saya kebetulan saya bersyukur mengenal kedua beliau orang yang baik, Bu Mega dan Pak SBY, dan saya banyak belajar juga dari beliau. Saya tidak bisa berkata atau membandingkan saya lebih baik ketimbang mereka berdua. Saya menghormati mereka sebagai orang-orang yang terhormat. Jadi kalau minyak itu seharusnya tidak terlalu banyak disubsidi, proporsinya harus dikurangi gitu. Itu supaya sehat. Nah, kita tahu juga petani yang jumlahnya mungkin kira-kira 45 juta pada saat sekarang ini. Di pasar internasional harga beras misalnya ya sekitar 9 atau 10 ribu rupiah gitu kan. Nah, sekarang kita tahu di Indonesia harganya ditekan sedemikian rupa menjadi 6 atau 7 ribu. Artinya kita ini disubsidi oleh petani sebetulnya. Nah, tapi pada saat itu Anda tidak pernah berbicara tentang masalah bagaimana seorang petani yang miskin itu mensubsidi kepada kita semua. Kalau saya tidak benar, saya nggak bicara, Mas. Saya kan sudah menulis cukup banyak soal ini juga. Sejak mahasiswa malah. Jadi apa yang akan Anda lakukan? Begini, kalau masalah petani kan di sini ada dua kepentingan, antara kepentingan petani dan kepentingan konsumen, yang bukan petani. Yang satu menginginkan harga beras murah, yang satu menginginkan harga beras tinggi. Jadi ini pemerintah yang baik yang sanggup menjaga perimbangan yang baik, petani dapat, tentu saja petani masih disubsidi dengan pupuk macam-macam, tapi kurang. Demikian pula konsumen di perkotaan yang butuh beras yang murah. Ini kan juga kenyataan yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah yang baik adalah mereka atau lembaga yang sanggup memberi keseimbangan. Tetapi ini kan persoalan yang bagus, ini kan persoalan yang real untuk subsidi. Ini berbeda dengan subsidi umum kalau kita berbicara masalah bahan bakar yang sampai jumlahnya sangat amat besar dibanding subsidi petani, Mas Imam. Ya, tapi yang disubsidi sebetulnya adalah orang seperti kita atau orang-orang yang banyak mobilnya atau industri-industri besar. Dan Kalau itu nggak boleh bicara terjadi. tentang Betul. Saya setuju sekali. Dan inilah sebenarnya, ini kan masalah. Karena orang-orang seperti kita yang tidak perlu disubsidi dan mampu bahkan memberikan sumbangan kepada orang yang tidak mampu, kenapa kita harus disubsidi secara langsung? Ini kan saya kira Anda semua setuju. Artinya tidak ada yang tidak setuju pada prinsip moralnya. Pertanyaannya adalah bagaimana prinsip moral yang baik ini menjadi kebijakan pemerintah efektif. Itulah persoalan sekarang. Bung Rizal, saya kenal baik dengan Anda. Salah satu yang pernah Anda lakukan, yang terjadi pada diri Anda adalah Anda pernah mengalami sedikit gangguan kesehatan karena merokok. Terus terang aja operasi jantung bypass. Ya. Tentu Anda sebagai presiden, seandainya Anda itu dipilih, Anda tidak ingin generasi muda di Indonesia itu mengalami hal yang sama. Jadi kalau ini adalah Indonesia, Marlboro. Ini adalah Marlboro di luar negeri. Ini ada gambar bagaimana dia bahayanya terhadap hal-hal seperti ini. Saya ada kasih contoh lagi. Dr. Imam Prasojo, tepuk tangan. Dr. Imam Prasojo. Ini adalah kemasan Indonesia, ini adalah kemasan Australia. Nah, ini Singapura, ini jarum Indonesia, ini adalah jarum, ini di Australia, ini di Singapura. Ini adalah cara bagaimana negara-negara memprotek supaya tidak terjadi seperti Anda. Kalau Anda jadi presiden, apa yang akan Anda lakukan untuk memprotek masyarakat Indonesia? Ini pertanyaan yang sangat betul karena masalah ini kan sebenarnya bukan masalah rokok per se. Kalau di Amerika dan di Eropa ini masalah public finance karena begitu banyak negara harus menanggung para orang yang dirawat karena merokok. Jadi semakin memperbanyak pengeluaran publik yang mestinya bisa dicegah. Dan ini kan evolusi persoalannya juga masalah kesehatan, masalah juga hak kebebasan. Nah sebenarnya kalau yang paling penting saya nggak perlu janji terlalu banyak hal. Anak saya 2 di rumah, satu umur 5 tahun, satu umur 10 tahun. Dan istri saya Dewi Cakrawati juga adalah orang yang menuntut sama dengan Mas Imam. Tentu saja saya akan berusaha sejauh mungkin Mas Imam kalau Anda tanya komitmen pribadi untuk mengurangi. Dan saya nggak bisa janji, saya sudah janji berkali-kali pada istri saya dalam soal ini.
Ini buat kami berdua ini dilema rumah tangga yang abadi. Apakah Anda akan menandatangani Framework Of course. Convention Kalau- on Tobacco Control? Karena itu adalah salah Mas Imam, satu jangan lupa, kalau untuk publik tentu saja, tetapi kita harus melihat, kita harus fair bahwa kalau di Indonesia masalahnya agak berbeda sedikit, karena di sini ada masalah, jangan lupa, mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan rokok sangat banyak, orang yang hidupnya tergantung dengan rokok sangat banyak, jadi kita di sini berbicara bukan hanya kesehatan seorang Rizal Malarangeng, kita bicara masalah ekonomi begitu banyak orang, penghasilan dan kehidupan begitu banyak orang, yang kita harus seimbangkan. Tentu saja di masa depan, secara bertahap, kita harus mencoba menciptakan sebuah masyarakat yang sehat, bukan cuma rokok sebagai persoalan. Baik, Banyak sekali persoalan dalam kesehatan. tapi Bung Rizal berarti untuk saat ini Anda memilih ekonomi, bukan kesehatan. Dua-duanya, saya kira ini kan bukan pilihan either or, tetapi ada tahapnya, ada metodenya. Dan saya kira Mas Imam pasti setuju bahwa cara seperti ini tidak bisa dengan besok pagi semua orang nggak boleh merokok. Tetapi kita harus ciptakan tadi, ada konvensi yang harus ditangani, ada iklan yang harus dibatasi, ada gambar. Ini kan gambarnya menakutkan Baik. sekali. Iya. Jadi kalau Anda mau merokok sekarang, Anda melihat seperti itu, Anda agak gentar sedikit. Oke, baik, tepuk tangan untuk Rizal Malarangeng. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate dan kandidat kita malam hari ini adalah Rizal Malarangeng. Saya berikan kesempatan kepada audiens yang di studio untuk bertanya kepada kandidat kita malam hari ini. Siapa? Silakan. Di sini mumpung saya ketemu Pak Rizal, saya tertarik sekaligus tergelitik di mana Pak Rizal mengadopsi kata-kata Bung Karno di masa lalu dalam iklannya bahwa Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah satu kesatuan politis, satu kesatuan administratif dan seterusnya dan seterusnya. Di mana founding father kita Bung Karno juga mengatakan bahwa beliau mengatakan revolusi belum selesai. Revolusi baru akan selesai apabila Trisakti sudah menapak di bumi pertiwi. Trisakti yang dimaksud Bung Karno adalah berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang budaya. Pertanyaan saya satu saja. Ya, silakan Pak. Apakah Trisakti menurut Pak Rizal sudah menapak di bumi Indonesia ini apa belum? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Dan ketika jawabannya belum, langkah apa yang akan dilakukan andaikan betul Pak Rizal pada saatnya nanti akan menjadi presiden? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sudi. Kalau kita lihat pada berbagai hal pada kata-kata Bung Karno, yang tadi kan ada masalah kedaulatan, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, ini semua kita setuju sebagai sebuah filosofi. Tetapi jangan lupa Pak bahwa kan pada kedaulatan itu kita anggap, oke, kalau kita menentukan nasib sendiri pasti. Tetapi kalau kita mau katakan bahwa ekonomi kita tidak boleh terbuka kepada dunia luar. Ekonomi kita harus hanya Indonesia saja karena yang lain tidak mungkin bisa membuat kita Mohon sejahtera. maaf Pak Saya kira Rizal, agak saya sulit. tidak ingin muter lebih jauh, tapi yang ingin saya tanyakan adalah apakah menurut Pak Rizal ekonomi Indonesia ini sudah berdikari? Dan apakah politik di negeri ini sudah berdaulat? Sebenarnya, atau kita sudah berpribadian dalam bidang ekonomi? Itu saja. Kalau Pak tadi kan Maksudnya berkepribadian kan harus budaya. begini, saya kan seorang akademisi, saya untuk mengatakan sesuatu kan harus ada indikator yang jelas. Kalau indikator yang jelas adalah bahwa perbandingan modal asing di Indonesia dibandingkan negara-negara lain, maka dengan tingkat 7% saja penetrasi modal asing kita bisa berkata basically Indonesia mandiri. Kalau dibandingkan bahkan dengan Malaysia dan Thailand yang 30%. Nah karena itu saya bilang pada Anda Bapak bahwa konsepsi kemandirian di zaman Bung Karno, itu kan mungkin kita harus revisi, kembangkan dengan yang baru pada zaman sekarang. Kita menyalahi semangat Bung Karno jika kita hanya terpaku tanpa sadar, tanpa secara kritis berusaha melihat zaman ini. Bung Karno kan mengadopsi semangat zamannya. Dan inilah yang harus kita lakukan sebenarnya. Iya, kasih aplaus kepada audiens. Kita beralih ke audiens berikutnya ya, silakan. Kalau Anda nanti jadi presiden, jaminan apa yang saudara berikan untuk kebebasan beragama di Indonesia ini? Ya. Baik, terima kasih. Ya. Mempertahankan Indonesia sebagai negara kebangsaan, itulah yang paling penting. Dan ini sebenarnya juga kalau kita mau ngomong Bung Karno, ini sumbangan Bung Karno paling besar pada rapat penentuan dasar negara. Lahirnya Pancasila, makanya ada kata-kata Bung Karno yang sangat bagus. Bahwa kepada mereka yang Tionghoa, yang Muslim, yang Kristen, yang Jawa, yang Bugis, kaya miskin,
please, kata Bung Karno, negara kebangsaan Indonesia adalah satu-satunya cara bagi kita yang begitu beragam, yang begitu plural, untuk bisa hidup dengan damai dan saling berkawan, saling membantu. Jadi kita harus mempertahankan prinsip itu. Kalau ada prinsip yang tidak boleh goyang dalam sejarah Bagaimana Indonesia, mempertahankan prinsip itu, Bung Rizal? dengan memperkuat pilar-pilar bersama. Pilar-pilar partai-partai PDS, semua partai yang memperkuat semangat kebangsaan kita harus dorong, dan semua elemen masyarakat yang mengikis atau ingin menentang semangat kebangsaan ini harus kita hadapi bersama-sama. Dan kita hadapi dengan tegas. Ini saya kira yang paling harus kita lakukan. Karena zamannya sekarang menuntut ketegasan, sikap yang eksplisit terhadap fondasi bersama. Menjunjung tinggi kebebasan beragama, kita beralih ke yang berikutnya, silakan. Moto Anda, if there is a way, if there's a will, there's a way. Namun kenyataannya di Indonesia saat ini adalah banyak kemauan, tapi nggak jalan-jalan. Ya kan? Oke, terima kasih. Nah, dan bagaimana sektor apa yang akan Anda gerakan pertama-tama untuk membangkitkan keinginan dan kemauan itu yang selama ini masih jalan di tempat? Terima kasih. Terima kasih, ya silakan. If there is a will, there is a way. Silakan Bung Rizal. Saya kan bukan menteri, bukan pejabat, bukan bekas presiden atau anak presiden. Yang ada adalah will, kehendak. Sebagai anak muda saya kira saya bisa katakan bahwa saya mengerti betul yang paling penting bagi anak muda, bagi orang-orang yang baru tumbuh, yang baru membuktikan diri, yang penting kehendak, kemauan. Kalau ada kemauan, selalu ada jalan yang terbuka. If there is a will, there is a way. Saya kira itu filsafat moral yang paling bagus buat kita-kita semua. Oke, baik, tepuk tangan untuk Rizal Malarangeng. Iya, pemirsa, tetaplah bersama kami, The Candidate, segera kembali. Pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate dan kandidat kita malam hari ini adalah Rizal Malarangeng. Dan pemirsa, kita akan lihat hasil polling Capres 2009 dari Reform Institute berikut ini. Ya, inilah nama-nama calon. Ya, 4 nama yang mendominasi adalah orang-orang lama ini. Bung Rizal, apa respon Anda? 8 nama saya kira, dan memang sejak 10 tahun terakhir beliau-beliaulah yang menjadi alternatif pemimpin dan kepemimpinan. Tentu saja tugas saya bukan dari awal, memang saya nggak pernah katakan mudah, dan inilah faktanya, tapi saya masih memiliki waktu 8 bulan, banyak anak-anak muda di sini saya kira yang juga mungkin saya bisa ketuk hatinya bahwa sudah saatnya sekarang sudah saatnya untuk anak muda juga dipertimbangkan. Jadi ini saya tidak bukan seorang yang ngoyo atau ngotot harus menang dan kalah, bukan. Tetapi menjadi bahan pertimbangan dalam perbincangan bersama bahwa generasi baru Indonesia sudah saatnya sekarang untuk tampil. Oke, kalau begitu Bung Rizal, apa sih target Anda mencalonkan diri menjadi presiden? Saya katakan tadi pendidikan politik sebagai bahan perbincangan bersama yang membuka pikiran kita bahwa kalau tidak jadi pilihannya bukan atau cuma beliau-beliau. Itu tidak apa-apa? Enggak ada soal buat saya. Yang penting orang tahu bahwa pilihan kepemimpinan Indonesia bukan cuma 8 tokoh-tokoh yang terhormat ini, tapi ada juga yang lain. Yang bolehlah kita perbincangkan dan mungkin juga tidak memalukan kalau kita anggap. Apa pemanasan menuju 2014 begitu? 2014 saya kira masih lama. Bisa juga, tetapi kan kita lihat nanti bagaimana. Oke, Bung Rizal, tadi mungkin sudah beberapa kali Anda dicap ini sebagai anak emas Amerika, antek Amerika. Bagaimana Anda memanfaatkan cap tersebut, branding tersebut? Ya kita lihat sejauh ini yang mengemuka ya. Bagaimana Anda memanfaatkan katakanlah quote unquote cap tersebut untuk kebaikan Anda? Saya tidak memanfaatkan cap tersebut karena cap tersebut kan tidak benar. Kalau saya sekolah di Amerika, kemudian anak saya lahir di Amerika sama dengan banyak teman yang lain. Ya itu kan karena saya mendapat beasiswa yang bagus untuk sekolah di Amerika. Dan yang diberikan oleh pemerintah Amerika. Amin Rais juga mendapatkan beasiswa yang sama, Fulbright Scholarship namanya, salah satu beasiswa yang paling bergengsi. Tetapi kita pakai pengalaman di Amerika dan pelajaran itu justru untuk membuat Indonesia semakin baik dan maju. Menawarkan alternatif proses akumulasi pengetahuan yang kita pelajari. Jadi saya cuma mencoba, saya cuma menawarkan diri, berusaha. Mudah-mudahan ada sambutan, kalau tidak, it's okay. Saya akan berkata, sayonara, saya akan kembali lagi 2014. Oke, baik. Kalau begitu Bung Rizal Malarangeng, terima kasih telah hadir dalam The Candidate. Sekali lagi, tepuk tangan yang meriah untuk Rizal Malarangeng. Iya, pemirsa,
demikianlah The Candidate untuk malam hari ini. Kami tunggu kritik dan saran Anda. Kirimkan email ke thecandidate@metrotvnews.com. Saya Vivi Alaida Yahya, sampai jumpa.